Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang rumah sakit terangker di Indonesia. Sebelum aku melanjutkan pembahasan ini dan video ini, kalian harus subscribe guys. Karena subscribe itu gratis, gak ada sia-sianya kamu subscribe. Klik tombol ini guys. Dan aku akan membahas tentang rumah sakit yang terangkat di Indonesia. Dan ini banyak yang rumah sakit yang menangani pasien, rumah sakit yang memang terkenal dengan yang horor banget, apalagi dengan ketika memasuki hal malam terjadi hal ini tidak bisa diikati oleh orang guys. Dan pada suatu saat rumah sakit sendiri ini tempat yang diisi dengan bermacam-macam bes sakit kritis hingga meninggal dunia, dan contohnya itu ialah korban kecelakaan yang tersebut guys. Dan rumah sakit ini juga terkenal sebagai tempat angker karena sebagai rumah sakit ini khusus jenazah yang disebut kamar mayat guys, atau disebut dengan kamar mayat, dan dikatakan oleh rumah sakit adalah tempat horor yang menyeramkan di setelah kedua kamar mayat. Bisa dikatakan rumah sakit adalah tempat horor yang kedua guys, terlebih saat kita sendirian menjaga kediaman rumah sakit itu dan keluarga yang sedang dirawat. Hal ini dibawanya oleh pada suster yang mengatakan bahwa rumah sakit itu angker. 5 rumah sakit yang terangker di Indonesia. Yang pertama yaitu terdapat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Ada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini guys dibuka pada tahun 1919. Memang banyak yang sudah lama di rumah sakit ini yang menangani macam-macam pasien. Namun di balik ini rumah sakit ini punya banyak mistis guys. Ada pasien yang menjenguk ke rumah sakit RSCM ini guys. Salah satunya yaitu tentang RSCM pada tahun 2008. Ada seorang mahasiswa yang sebut saja Ramli. Ini nama ini disamarin guys. Ketika ia berada di situ sedang berjalan, ketika didekati saat kecelakaan sepeda motor, dia terbilang cukup parah. Saat sedang melihat guys, Ramli pun mengenali korban yang kecelakaan tersebut. Ia lemas kampus Ramli guys. Dengan segera ia menolong dan membawanya ke rumah sakit RSCM ini guys. Dan bantuan warga yang berada di kawasan tersebut, kebetulan lokasi ini memadai, yang dekat saja guys, nggak kayak rumah sakit jauh tuh nggak bakal, maksudnya rumah sakit itu dekat. Setidaknya dari RSCM ini mendapatkan perawatan ekstensif atau karena buka yang dideritanya cukup parah, Ramli pun segera menghubungi kedua orang tuanya guys, atau keluarga familynya. Orang tua teman ini berada di kota, luar kota. Besok paginya Ramli kayak sampai di Jakarta ini, orang tua korban pun meminta Ramli untuk menemaninya, biar orang tuanya mungkin OTW datang ke sini, mungkin suruh orang tuanya tuh nemenin Ramli untuk menemani si korban ini guys. Setidaknya di rumah sakit RSCM, Ramli pun menelpon keluarganya, kayak udah sampai mana, minta izin. Mungkin Ramli menelpon keluarganya yang meminta izin kepada temannya pada saat sakit pada jam 23.30 atau setengah 12. Suasana rumah sakit ini sudah sangat sepi. Ramli pun tidur tapi gagal. Kenapa? Ramli memutuskan untuk mencari segelas kopi. Dia pun menanyakan letak hati kepada suster yang temui di salah satu RSCM. Namun ternyata keletakan pintu ditunjukkan suster membingungkan. Terpaksa Ramli ini mencari sendiri dengan insting yang ia miliki segelas kopi.
ketika Ramli ini menelusuri salah satu lorong yang gelap banget. Lorong itu sebelumnya tidak ada sama sekali, guys. Aroma ini mencium bau obat-obatan yang sangat menyengat. Selang waktu beberapa menit, dia mendengar suara aneh di lorong tersebut, sedang berbisik-bisik dari sebuah lorong di depannya. Ramli pun mencari kayak dari mana nih sumber suaranya, penasaran. Ketika Ramli mendekati bangsal sampai yang penasaran kayak campur takut itu, Ramli pun berjalan memasuki bangsal. Kayak bangsal tuh nggak tahu aku itu apa. Kayak bangsal tuh suara itu gimana nih? Dan Ramli pun segera ketika Ramli masuk ke bangsal kayak seketika menghilang. Segera Ramli pun menyebar pandangannya melihat pandangannya tuh saat itu pandangannya sedikit buram, guys, karena pada kondisi ini saat malam, guys, tidak ada cahaya matahari. Setelah berusaha sangat jelas, betapa kagetnya Ramli pun yang ia melihat sepotong kepada wanita berambut panjang segini, guys, di atas meja dengan wajah senyum kepada, dan dia menatap tajam ke arah Ramli, guys, dan sambil ketawa cekikan gitu. Serentak Ramli pun kaget, guys, dan lemas dengan apa yang dia perbuat, guys. Saat itu dia pun bergegas lari ke ruangan menuju keluar dengan bergesa-gesa. Namun ia tersandung ke depan pintu bangsal. Ketika Ramli menoleh mencoba ingin tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata yang membuatnya jatuh itu kepada seorang pria yang lengan dan kakinya, guys. Pria tersebut menatap Ramli dengan tajam, dengan kosong, guys, dan ekspresinya itu kayak beda gitu mungkin ya. Ramli pun segera bangun langsung dari meninggalkan bangsal tersebut atau lorong tersebut, dan dia tak lama kemudian dia menabrak Sapam hingga keduanya terjatuh. Sapam tersebut melihat Ramli yang sudah sangat pucat dan gemetaran. Ramli pun segera dibawa ke pos Sapam untuk ditenangkan atau ditenangkan dan diberi minum oleh Sapam tersebut. Ramli pun menceritakan kepada yang dialami barusan. Sapam pun menceritakannya, guys, dan bahwa ruangan itu pun bekas instalasi bedah umum, tetapi bangsal tersebut sudah lama digunakan dan memang tempat itu sangat angker, dan beberapa kali ia melihat sesosok potongan tubuh manusia. Ramli pun meminta kepada ruang ICU temannya dirawat dan tidak meninggalkan tempat hingga ke menjelangnya. Yang kedua yaitu Rumah Sakit Dharma Medika atau Tulung Agung nih, guys. Ini kotak aku. Kisah nyata ini sekitar 10 tahun yang lalu, seorang yang berusia 55 tahun yang bernama Aminah, guys, dan dia terbaring sakit di rumah sakit ini di Tulung Agung, Jawa Timur. Dia menderita penyakit liver, yaitu penyakit hati mungkin ya, yang sudah parah karena, guys, kukunya sudah berwarna kuning, dan dokter berpesan kepada keluarga dengan ikhlas dengan apapun yang terjadi kepada dia, karena penyakit nenek ini sudah kronis atau sudah kritis, guys, dan keluarga terlambat membawanya ke rumah sakit. Ibu Aminah di ruang VIP agar mendapatkan perawatan intensif atau perawatan khusus, mengingat sakitnya kepada terlalu parah. Pagi, siang, sore, para petugas menjaga Ibu Aminah, guys, datang memeriksa Aminah rumah sakit ini. Bahkan pada malam hari, guys, kayak dari jam 7 sampai jam 2 malam 2 hari, 7 malam ini Ibu Aminah diperiksa oleh dokter, diikuti oleh perawat dan sudah berumur tua sekitar 55 tahun,
seperti Ibu Aminah, dokternya setiap hari terus menasehati keluarganya, kayak menenangani itu, senantiasa bersabar dan dan semakin perkembangan kesehatan Ibu Aminah ini semakin berburuk, maksudnya memburuk, guys, hari ke hari. Namun pada 7 tim dokter, Ibu Aminah ini kayak bugar dari hasil pemeriksaannya. Ibu Aminah diketahui kondisi kesehatannya membaik. Lantas Ibu Aminah menanyakan kepada dokter memeriksa pada jam 7 malam itu kemana orang tua, maksudnya ibu kemana orang tua yang selama ini sedang mengobati pada jam 2 malam. Ibu Aminah ini mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun dokter pada para perawat ada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter jam 2 malam, dan yang terkejut yaitu rumah sakit tidak ada suster tua yang berumur 55 tahun. Semua suster ini rata-rata usia muda. Bahkan para dokter ini kayak bahwa usianya tuh di bawah 50 tahun. Karena pada saat jam 7 malam di mana Ibu Aminah mengatakan bahwa suster-susternya ini selalu datang dari arah selatan, padahal arah selatan itu ruang perawat, bukan ruang kamar mayat, kan itu kamar mayat. Komen di bawah. Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Bandung Medical Center. Mana orang sih yang ada orang yang kenal sih ini Bandung Medical Center ini hits banget dulu mungkin ya guys ya. Meski sudah tua, rumah sakit ini dikunjungi oleh beberapa komunitas di malam hari. Tentunya rumah sakit ini menguji kembali penampakan yang ada di Rumah Sakit Medical Center ini dengan BMC. Rumah center ini di Jalan Haji Wasit nomor 1 Lebak Gede. Ini sudah 17 tahun tidak digunakan, sudah lama banget. Cerita ini pada tahun lalu, tepat pada seminggu jam 8 malam, sekelompok 5 orang sekawan mendatang di BMC dengan cerita angker yang di sana. Ketika tamu baru masuk ke situ, hawa tidak enak menghampiri berlima. Sembayanya di lantai 1 mereka mencium aroma amis busuk, dan 5 orang ini melihat 2 suster guys. Mereka pun langsung dilihat lantai 2, dan di lantai 2 mereka mendengar ada yang mengetuk pintu, kayak orang mengetuk pintu tuh gak ada orangnya mungkin ya, mengetuk kaca di kamar. Dan seketika orang itu menjadi hawanya nggak enak. Ketika sampai di lantai 3 terdengar ada kayak orang bernapas itu kayak nggak ada kencang. Mereka kemudian tetap menatap seolah ada yang sengaja melakukan itu. Mungkin kayak orang ini kayak ada orang mungkin di dalamnya mungkin ya. Lanjut ke lantai 4, seorang yang melihat sosok wanita yang berjalan di lantai, dan ketika itu menjadi kayak dingin. Selain dingin, suasana ini kayak lorong ini sangat lembab, sedikit desakan, sambil mereka tuh kayak mencium bau busuk. Mungkin mereka melihat satu sama lain lama-lama kayak sakit BMC ini. Dan namun pada melewati nomor 103 sampai 104, ia melihat sosok yang mengintip di jendela arah, guys. Dan setelah mereka keluar dari BMC, seorang warga sekitar menceritakan mengalami hal barusan. Menurut warga yang perempuan yang mengintip di kamar 103 bernama Desi, ia bunuh diri di kamar situ, guys. Komen di bawah. Yang keempat yaitu Rumah Sakit Immanuel Bandung. Cerita mistis ini terjadi pada tahun 2000, lahir tahun 2001, di mana kayak bertepatan pada malam hari, enggak kliwon, salah satu pasien yang bernama Ibu Eni itu saat itu seorang persalinan di rumah sakit. Proses Ibu Eni ini berjalan dengan lancar, guys. Ibu Eni ini melahirkan seorang bayi yang imut.
keluarganya cantik. Keluarganya menyambut kelahiran ibu dengan sukacita. Di malam hari persalinan, di kamar Ibu Eni, perasaan gelisah menghantui pikiran Ibu Eni, guys. Dan pada dia tuh mencemaskan, guys, kayak sedikit lumayan jauh kamarnya. Pada pukul 1 pagi terbangun karena ada suara gaduh yang berisik di luar kamarnya. Ia membangunkan suaminya, namun suaminya tak mendengar suara di luar kamarnya. Dan ada keranda yang sedang didorong kencangnya, seperti ada yang meninggal dunia mungkin ya. Dan terjadi ada suara-suara yang tak logis. Tangis dan keluarga almarhum mereka menangisi histeris. Ibu Eni ini curiga dong, suara itu langsung di mana. Mungkin rasanya ingin sekali berjalan di tepi dari mengintip di jendela kamar. Namun Ibu Eni ini mengurungkan ke suatu hal yang terburuk. Esok paginya si Ibu Eni ini bertanya kepada petugas di sana, "Sus, tadi malam ada yang meninggal ya?" Terus Ibu Eni ini, "Ya Bu, ada, tapi Ibu tahu ada ya orang yang meninggal." Suster ini menjawab, "Tadi malam saya mendengar melewati ruangan ini, isak tangis pun terdengar, kayak keranda melewati tangis, keluarga pun mendengar. Ibu nggak salah dengar kan? Tapi emang ibu ini kayak malam ada meninggal, tapi nggak lewat sini Bu, yang meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah, tidak melewati ruangan ini." Jelas suster ini, ibu ini langsung mendengarnya, suara pun terdengar selama 2 hari malam. Karena Ibu Eni ini sudah tidak kuat karena memutuskan pergi pulang ke rumahnya. Yang kelima adalah yaitu rumah sakit Mardi Waluyo di Blitar. Ada yang orang Jawa Timur di sini, guys. Di sini tuh tempatnya angker banget, guys. Pada tahun 1942, rumah sakit ini memiliki banyak misteri, guys. Kejadian misteri di gedung tua ini. Bangunan ini di Jalan Kalimantan. Ada sebuah cerita yang dialami oleh suami istri, sebut saja namanya Elis, dan kandungnya menginjak 9 bulan. Dan pada malam 7 malam, Elis pun bernama Aji turun ke kota Blitar, ingin membeli baju baru di perlengkapan bayi. Aji ini mengantarkan istrinya untuk mengendarai motor, memberi pakaian, mampir ke warung nasi goreng di pinggir jalan, guys. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Aji dan Elis hendak pulang. Ketika ia pergi ke motor ya, perut Elis sangat sakit. Elis meminta Elis dan Aji untuk membawanya ke rumah sakit karena Elis sudah merasakan bahwa si bayi ini akan melahirkan. Dan akhirnya pun langsung menyatakan bahwa motornya itu menyusuri jalan untuk mencari rumah sakit yang terdekat. Dan ketika pada jalan gerbang ke gedung tua itu, rumah sakit Mardi Waluyo, tanpa pikir si Aji dan Elis ini sampai gerbang itu, guys. Istrinya berjalan ke suster dan satpamnya. "Suster, tolong si Aji ini ngomong kayak, 'Suster, tolong istri saya sedang melahirkan.' Tanpa bicara, suster ini kayak tersenyum gitu, mungkin menganggukkan kepala. Elis pun dibawa ke ruang bersalin 4 orang suster. Ada 1 dokter yang menangani proses si Elis ini, guys. Lama kemudian mendengar tangisan bayi. Setelah Aji menemani si Elis melahirkan, ia pun pamit keluar kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya untuk mengabari keluarganya di rumah. Aji pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ketika Aji melawat lorong melintasi kamar-kamar pasien ya sakit di rumah sana, semua orang itu memandang ke arah Aji, guys. Kemudian dia mencoba menyapa salah satu, tetapi tak ada jawaban. Semuanya diam atau membisu. Suster-suster ini, tapi mereka diam saja. Aji mulai merasakan hal aneh di situ, guys. Rumah sakit ini.
Keesokan paginya jam 5 pagi rumah sakit ini dan menjemput istrinya. Ketika di depan gerbang, Aji mendapatkan keganjalan yang dirasakannya. Tak ada sapam, tak ada mobil, ambulan, tak ada apapun di sana, sepi, tak ada berpenghuni. Tapi Aji tetap masuk menuju kamar inap tersebut di mana istrinya semalam. Ketika dia menoleh ke kanan kiri, semua kamar pasien kayak sepi, kosong. Hati Aji pun menjadi secemas, jantungnya berdebar, guys. Dudukannya sesampainya di situ pasca kelahiran, si siapa tercengang, kaget, guys. Tempat ini semakin cemas dong, takut. Tetapi ia melarikan diri ke situ, guys, sambil menangis, memanggil istrinya. Dia mencari kayak orang-orang ini kemana, tetap tak ada sautan. Dia berlari ke memanggil istrinya, tiba-tiba langkahnya pun berhenti. Ada suatu lorong yang dilewati, yaitu lorong kamar mayat. Dia pun berlari untuk ke kamar-kamar mayat. Dia pun berhenti, langkahnya pun isak tangis dari kamar itu. Isak tangisnya tanpa berpikir panjang membuka kamar mayat, dia pun menangis dan sambil memeluk erat anaknya dengan wajah pucat. Kayak terlihat wajahnya itu yang luar biasa dari Alice. Alice ini tak biasa menangis karena dia itu dijemput sama langsung mengajak anak istrinya ke gedung itu. Cerita-cerita horor di atas memang banyak mistis-mistis gitu, guys. Udah biayanya mahal, tempatnya banyak yang horor. Jadi jaga kesehatan ya, guys. Stay home. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.